Pernah ada salah satu khalifah Umawi, dia ingin memilih dari dua orang ulama tabi'in agar menjadi hakim. Satu Iyas Al-Muzani, yang satu ini saya lupa namanya, kalau tidak salah namanya Muhammad. Iyas dan Muhammad ini dua orang ulama tabi'in yang masyhur sekali dengan ilmunya. Maka khalifah memanggil lalu mengatakan, salah satu dari kalian harus menjadi hakim di Baghdad, di Irak. Nggak bisa enggak. Maka dua-duanya ini saling mendukung saudaranya. Si Muhammad bilang, ya Amir Mu'minin, dukunglah Iyas, karena Iyas ini lebih cerdas daripada saya, lebih tahu hukum, lebih faham dia. Maka kata Iyas tahu nih, dia akan ditunjuk menjadi hakim. Lihat bagaimana para ulama-ulama kita menolak jabatan ini karena takut terjerumus dalam dosa nantinya. Maka Iyas mengatakan, ya Amir Mu'minin, kalau anda mau mengetahui siapa di antara saya dan Muhammad ini yang lebih alim, jangan tanya dia, jangan tanya saya, karena pasti kami saling menuduh nih, mengatakan ini lebih pintar dan lebih pintar. Tapi anda tahu, di Irak ini ada ulama-ulama besar yang bisa jadi rujukan, seperti Hasan Basri, Sa'id ibn Musayyab. Ada beberapa ulama, tanya kepada mereka tentang siapa saya, siapa si Muhammad. Rupanya si Iyas ini tidak terlalu dekat dengan Hasan Basri dan tidak juga dekat dengan si Sa'id ibn Musayyab. Yang dekat justru si Muhammad nih. Muhammad ini dalam kisah ini dikatakan tahu kalau si Iyas mau jurumuskan dia, mau jadikan dia sebagai hakim. Dia bilang, ya Amir Mu'minin, enggak usah tanya orang-orang itu. Terus kata Amir Mu'minin, terus gimana caranya? Dia bilang, demi Allah, Iyas lebih pintar dari saya. Kata si Muhammad, karena dia enggak mau jadi hakim. Padahal hakim waktu itu, teman-teman sekalian, gajinya lebih tinggi daripada khalifah. Dia bisa menghakimi khalifah bahkan, bukan cuma manusia biasa. Dia diberikan fasilitas tempat tinggal, diberikan kereta kencana, mobil mewah kalau kita sekarang. Enak jabatannya. Orang kalau sekarang memperebutkan itu. Tapi ini dua orang ini nolak, tahu ini bahaya nih. Ini bisa neraka depannya, salah hukum, masalah. Maka kata si Muhammad, ya Amir Mu'minin, tidak usah tanya Hasan Basri, tanya Sa'id bin Musayyib. Demi Allah, saya bersumpah dengan Allah, Iyas lebih pintar dari saya. Pilih dia saja. Ya Amir Mu'minin, kalau seandainya anda percaya sama sumpah saya sebagai muslim, maka anda tidak boleh nolak, harus dia jadikan sebagai hakim. Tapi kalau anda menganggap saya bohong dengan dusta, saya dusta dengan sumpah saya tidak layak jadi hakim. Paham? Oke lah. Si Muhammad bilang begitu tadi, ya Amir Mu'minin, demi Allah Iyas lebih pintar dari saya. Kalau saya sumpah ini benar, anda nggak boleh milih saya lagi, karena saya sudah sumpah atas sama Allah, pasti dia lebih pintar, harus terima. Kalau saya dusta dengan sumpah saya, berarti saya tidak layak jadi hakim, karena saya pembohong gitu. Iyas tahu nih, dia akan dijadikan hakim sekarang. Gimana caranya mengelak nih? Kata Iyas, si Amir Mu'minin, si Muhammad ini, demi Allah dia hanya lari dari hakim. Dia lari dari hukum nih. Dia sengaja lempar itu supaya saya yang ditunjuk jadi hakim, dan saya tahu dia tidak mau jadi hakim. Ya Amir Mu'minin, dia tadi bersumpah itu, saya yakin dia sengaja supaya menjebak saya jadi hakim. Sebentar keluar dari sini, dia bayar kafaranya 3 hari puasa. Kata Iyas, ini sebentar dia keluar, sumpahnya dibayar kafaranya, 3 hari puasa selesai. Maka kata Amir Mu'minin, waktu itu lihat nih perdialog dua orang. Kata Amir Mu'minin, Iyas, kau jadi hakim sekarang. Loh kenapa saya Amir Mu'minin? Tidak ada orang yang bisa menebak seperti kau tadi, kalau sumpah ini bisa dibayar. Kecuali orang yang paling layak jadi hakim. Kau bisa pecahin masalah gitu. Akhirnya Iyas jadi hakim. Tentu Iyas Al-Muzani rahimahullah, seorang yang sangat cerdas memang, dari kecil terkenal cerdasnya gitu ya. Dan memang jadi hakim sudah berapa tahun. Waktu dia masih kecil, ada orang-orang Yahudi, tempatnya dia belajar matematika. Orang Yahudi belajar matematika, hitung-hitungan. Iyas ini masih kecil, masih 7 tahun, belajar sama orang Yahudi. Orang-orang Yahudi lagi bicara, tuh orang-orang Islam itu katanya nanti kalau orang masuk surga nggak ada buang air besar, nggak ada buang air kecil, tapi katanya ada makanan. Kok bisa gitu? Mestinya kan harus keluar kotoran kayak di dunia, karena di dalam Taurat rupanya tidak ada itu. Kata Iyas begini, hai guru, bisa saya bicara sebentar? 7 tahun umurnya, memang cerdas sekali orangnya. Maka kata orang Yahudi itu, ya silakan. Dia nggak sangka ini anak 7 tahun bisa ngomong. Maka kata Iyas,
kalau seandainya Anda lagi makan makanan, apakah semua makanan yang Anda makan itu jadi kotoran? Dia bilang enggak. Lalu kemana? Kata gurunya, jadi energi. Sisanya yang tidak dibutuhkan tubuh jadi kotoran. Kata Iyas, lalu kenapa Anda pungkiri kalau di akhirat nanti bisa saja semuanya jadi energi, tidak harus jadi kotoran? Itulah keyakinan kami orang Islam. Balik ini orang Yahudi sama Yahudi mengatakan, ini semoga Allah matikan nih anak. Loh iya, maksudnya ada orang Islam yang begini cerdas, semoga Allah matikan nih anak. Sampai begitu bahasanya. Saya emang dia sangat cerdas, luar biasa orang ini, sangat jeli sekali. Pernah ada dua orang lagi bertengkar nih, ribut. Rupanya pernah utang-utangan, si A sama si B pernah utang. Si A utang sama si B. Sepakat ketemu di satu pohon, kemudian dikasihlah uang itu. Berjalan waktu, rupanya si A ini nggak ngakuin, nggak ada tulisan. Gimana caranya? Sampai ke pengadilan. Hai Hakim Iyas, bagaimana jalan keluarnya nih? Kata Iyas, mana hujjahmu? Disampaikan kepada orang yang menuduh ini, yang menggugat, yang punya uang. Dia bilang, ini teman saya kenal. Di bawah pohon kami janjian, dan saya kasih dibungkus warna biru, duitnya ada. Kata Iyas, itu saja ya? Ada saksi kan? Ada tertulis? Nggak ada. Tanya kepada si A yang benar nggak yang dia bilang? Nggak benar. Mana buktinya? Saya nggak pernah kenal orang ini, saya nggak pernah ambil duit dari dia. Tapi Iyas ini, Allah Subhanahu Wa Taala berikan dia feeling, dia merasa memang si B benar nih. Ringkas cerita, kata Iyas, baiklah. Kalau begitu, dia bilang sama si B, kamu sekarang kembali ke pohon yang dulu kau pinjamkan uang yang kamu sangka itu. Ke sana, kemudian coba kau ingat-ingat sambil berdoa sama Allah. Siapa tahu memang kau ingat bukan orang ini yang kamu kasih. Enggak Hakim, sudahlah, ikutin saya, pergi aja. Pergilah si B ini, kembali ke sana, kita ke bawah pohon itu. Lalu Iyas ini mengatakan, kamu tunggu aja di sini sampai dia balik ya. Lalu Iyas sengaja menyibukkan diri dengan kasus-kasus yang lain. Rupanya si A ini duduk di kursi sampai dia merasa aman. Ya rupanya si Iyas ini sibuk, si fulan dipecahin masalahnya gitu. Waktu Iyas lihat dia sudah sangat nyaman duduk, Iyas tiba-tiba balik bertanya kepada orang itu mengatakan, hai fulan si A, temanmu sudah sampai belum di pohon sana? Dia bilang belum. yang tadi punya masalah ini, dia bilang belum. Kata Iyas, semoga Allah bunuh kau. Berarti kau benar tahu kalau itu pohon itu ada, gitu kan? Jadi tadi dibuat dia aman dulu, baru tiba-tiba Iyas bertanya, temanmu kira-kira sudah sampai belum? Gitu. Dia bilang belum. Gitu. Ini kayaknya yang lain tidak ngerti ceritanya. Yang jelas banyak kasus-kasus seperti itu. Tapi mereka sangat hati-hati. Pernah satu kasus yang lain adalah ada dua orang zaman dulu kalau musim dingin, mereka masuk ke sebuah tempat namanya hammamat. Ini seperti tempat permandian umum. Orang berendam di air panas, laki-laki sama laki-laki biasanya. Itu umum dipakai laki-laki. Ada satu orang rupanya dia pakai jubah, bantal dingin baru, warnanya merah, digantung sama dia. Ada orang datang, yang lain lagi satu, pakai jubah warna hijau sudah tua, mandi sama-sama berendam. Rupanya yang pakai mantel hijau ini pencuri. Waktu dia lihat mantel bagus di sebelahnya, mahal, ini dari bludru. Maka kemudian dia pun keluar dari tempat mandi itu, berendam itu sebelum orang ini bangun. Kemudian dia langsung ngambil jubah warna merah, kemudian dia pergi. Yang punya jubah merah lihat, ini jubah saya diambil. Kemudian dia keluar, dia pakai jubahnya dia, karena dia tahu orang ini yang ambil tadi. Sekarang akhirnya si mantel ini berubah. Yang pemilik merah tadi, yang punya merah, yang baru ini, akhirnya dia terpaksa pakai jubah yang warna hijau. Karena jubah merahnya dibawa lari sama orang itu. Dia keluar gak mungkin kedinginan. Dipakailah jubah yang tua yang hijau ini. Yang mencuri tadi sudah pakai jubah merah, sudah lari. Dikejarlah sama dia. Ringkas cerita, lewat tidak sengaja di depan pengadilan. Lalu si yang punya jubah hijau teriak, ini fulan mencuri mantel saya. Ada beberapa, kalau kita sekarang polisi, aparat keamanan, khilafah yang menjaga depan pengadilan, tangkap.